Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang konflik sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama saya sendiri, yaitu Bella. Yang kedua Marisa Novitasari. Yang ketiga Nurlita. Yang keempat Vivi Rosi Afrida Sucitasari. Yang kelima Fajar Anafis Muarif. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat, yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik adalah adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang ketersediaannya sangat terbatas dan dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Secara sederhana, penyebab konflik itu terbagi menjadi dua, yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemajemukan ini atau kemajemukan horizontal ini dapat menyebabkan konflik dikarenakan masing-masing unsur kultural mempunyai karakteristik tersendiri dan masing-masing penghayat budaya ingin mempertahankan budayanya sendiri. Dan jika ini terjadi di masyarakat dan masyarakat tersebut belum mempunyai konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, maka konflik dapat menyebabkan konflik atau perang saudara. Kemudian yang kedua itu ada kemajemukan vertikal, di mana kemajemukan vertikal ini adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat terjadi atau dapat menimbulkan konflik dikarenakan sebagian kecil masyarakat mempunyai kekayaan, pendidikan yang tinggi, dan memiliki kekuasaan atau kewenangan yang besar. Sedangkan sementara yang lain, masyarakat yang lain itu tidak mempunyai kekayaan, kemudian pendidikannya rendah dan tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan. Kemudian juga para sosiolog yang lain menjabarkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Antara lain yaitu yang pertama ada perbedaan pendirian, di mana perbedaan pendirian ini dapat menyebabkan konflik antar individu. Kemudian yang kedua perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini tidak hanya menyebabkan konflik antar individu, melainkan juga konflik antar kelompok. Dan yang terakhir itu perbedaan kepentingan, di mana mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan juga sarana. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Secara garis besar, konflik dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada konflik berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok kepada pihak lain. Yang kedua, konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok dalam penyelesaian sebuah masalah. Selanjutnya yang kedua adalah konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan posisinya, konflik dibagi menjadi tiga. Yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, dan yang ketiga konflik diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya adalah konflik antara atasan dan bawahan di sebuah kantor. Yang kedua adalah konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara organisasi massa. Dan yang terakhir adalah konflik diagonal.
Konflik diagonal terjadi karena adanya ketidakadilan pengalokasian sumber daya kepada organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya adalah konflik yang terjadi di Aceh. Sedangkan Surjono Sukanto membagi konflik menjadi 5 bentuk. Yang pertama, konflik atau pertentangan yang bersifat pribadi. Yang kedua, konflik atau pertentangan yang bersifat rasial. Yang ketiga, konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial. 4. Konflik atau pertentangan politik. 5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak adanya konflik. Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik ini adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik memang tergantung pada persoalan yang dipertentangkan dan tergantung pada struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu, ada 2 dampak akibat dari suatu konflik. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya konflik yang pertama adalah bertambahnya solidaritas intern dan rasa induk suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di masing-masing kelompok akan meningkat secara pesat. Solidaritas di dalam suatu kelompok yang pada situasi normal sulit dikembangkan akan meningkat secara pesat jika terjadi konflik-konflik dengan pihak-pihak luar. Kemudian yang kedua, konflik di dalam masyarakat akan menggugah warga masyarakat yang semulanya pasif akan menjadi masyarakat yang aktif dalam peranan di masyarakat. Kemudian dampak negatif dari adanya konflik, yang pertama itu hancurnya kesatuan kelompok. Dalam artian ini, jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. Yang kedua, adanya perubahan individu, perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semulanya memiliki kepribadian pendiam, penyabar, menjadi pribadi yang lebih beringas, mudah marah maupun agresif. Lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan. Kemudian yang ketiga, hancurnya nilai-nilai norma sosial yang ada. Antara nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional. Artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat dari adanya konflik. Adapun metode penyelesaian konflik sebagai berikut. Yang pertama, koersi, yaitu bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan fisik atau psikologi. Yang kedua, kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga, arbitrase, yaitu cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga yang bersifat formal, karena pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Yang keempat, mediasi, yaitu akomodasi yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bersifat netral dan tidak berwenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsiliasi merupakan mediasi yang lebih formal, adapun keputusan pihak ketiga bersifat tidak mengikat. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi dari proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi akibat dari konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda. Teori konflik menurut Karl Marx, dia berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas. Konflik sosial adalah kondisi yang paling berpengaruh terjadinya perubahan sosial atau konflik di masyarakat.
Teori kedua dari Ralph Dahrendorf memiliki penjelasan bahwa perubahan sosial yang terjadi di alam manusia merupakan hasil dari konflik kelas sosial di masyarakat. Yang ketiga adalah konflik dari Lewis Althusser. Menurutnya adalah konflik tidak selalu bersifat negatif. Konflik juga bersifat seperti mempererat hubungan antar individu dalam kelompok.